Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Solahuddin Daulay dengan NIM 230320062. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Dekonstruksi dan penjabaran definisi advokasi secara umum. Yang pertama itu meluruskan miskonsepsi. Advokasi bukan sekedar aksi massa. Untuk memahami kekuatan nyata dari sebuah gerakan advokasi, kita harus terlebih dahulu membersihkan pikiran kita dari miskonsepsi yang sering beredar di tengah masyarakat. Ketika mendengar kata advokasi atau pembelaan, banyak orang langsung menegosiasikan secara sempit dengan aksi demonstrasi di jalanan, proses spontan, atau kegaduhan massa di depan gedung-gedung pemerintahan. Kita harus menegaskan hari ini bahwa advokasi jauh lebih luhur dan jauh lebih kompleks daripada sekedar amarah yang meluap di jalanan. Advokasi bukanlah tindakan relatif tanpa arah. Advokasi juga adalah sebuah disiplin ilmu dan seni pergerakan yang merupakan serangkaian tindakan strategis, terorganisir secara rapi, berbasis data empiris yang valid, dan bergerak dalam koridor sistematis. Tujuan utamanya sangat spesifik dan terarah untuk mempengaruhi, mengubah, dan mendesak lahirnya suatu kebijakan, keputusan, aturan main, hingga praktik nyata di dalam sebuah lembaga resmi. Lembaga ini bisa berupa institusi pemerintahan selaku pembuat undang-undang, korporasi swasta selaku pemegang modal, hingga institusi supranasional internasional yang mengatur roda perdagangan global. Mengapa lembaga-lembaga ini yang disasar? Karena setiap goresan tinta keputusan yang mereka buat di atas kertas akan berdampak langsung pada nasib hidup, kesejahteraan, dan hak-hak dasar kelompok masyarakat dan kepentingan tertentu yang sedang kita bela. Yang kedua itu ada membedah makna kata strategis, kalkulasi, riset, dan pemetaan. Mari kita bedah satu persatu pilar utama yang membangun definisi ini. Ketika kita menyambut kata strategis, ini berarti perjuangan advokasi di jalan dengan menggunakan kalkulasi politik, sosial, dan ekonomi yang sangat matang. Di dalam sebuah gerakan yang strategis, tidak ada langkah yang diambil secara kebetulan. Ada tiga instrumen utama dalam pilar strategis ini. Yang pertama, itu proses pengumpulan bukti melalui riset mendalam. Sebelum tim advokasi melangkah, sebelum tim advokasi melangkah keluar menemui pembuat kebijakan, mereka harus menguasai data terlebih dahulu. Riset ini mencakup pengumpulan statistik lapangan, analisis dampak ekonomi, hingga kajian hukum tata negara. Data inilah yang menjadi senjata utama agar argumentasi kita bisa lebih mudah dipatahkan oleh lawan bicara. Tanpa riset, gerakan ini hanya akan menjadi dasar suara bising tanpa substansi. Yang kedua itu ada pemetaan aktor pembuat kebijakan, atau yang bisa dibilang itu stakeholder mapping. Kita harus mengidentifikasi dengan cermat siapa saja aktor yang memegang kunci otoritas, siapa yang mendukung kita, siapa yang menentang kita, dan siapa aktor netral yang bisa kita tarik menjadi sekutu. Kita mematahkan birokrat, anggota dewan, hingga pemegang saham korporasi untuk mengetahui celah terbaik dalam memasukkan agenda perubahan yang kita bawa. Yang ketiga itu ada penyusunan pesan yang persuasif dan mobilitas dukungan. Pilar strategis menuntut kita mampu menerjemahkan data riset yang rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami publik dan memiliki kebijakan. Kita dapat menyusun lembar fakta atau fact sheet, merumuskan rekomendasi kebijakan atau policy brief, dan pada saat yang sama menggalang opini publik melalui media massa atau kampanye digital untuk membangun gelombang tekanan sosial yang sah. Yang ketiga itu ada membedah makna kata sistematis, struktur berkelanjutan, dan tren musiman. Selanjutnya kita lihat dari kedua pilar yaitu sistematis, sebuah gerakan advokasi yang harus memiliki cetak biru dan tahapan pelaksanaan yang jelas, kronologis, serta berkelanjutan. Advokasi bukanlah sebuah proyek jangka pendek yang selesai dalam hitungan minggu, dan ia sangat bertolak belakang dengan gerakan musiman yang hanya menggebu-gebu di awal. Eh, lalu eh, la- layu dan terlupakan dalam sekejap ketika isu baru muncul, gerakan yang sistematis menyadari bahwa pengubahan sebuah kebijakan publik atau membongkar praktik monopoli yang mengakar kebutuhan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Oleh karena itu, advokasi disusun
dalam siklus yang kokoh, dimulai dari tahapan perencanaan dan konsolidasi mental, bergerak ke tahap pelaksanaan hobi, formal, dan negosiasi meja bundar. Berlangsung ke mobilitas massa jika jalur diplomasi tersumbat hingga tahap pengawasan untuk memastikan bahwa aturan baru yang berhasil kita perjuangkan benar-benar diterapkan secara jujur di lapangan. Inilah substansi terdalam dari dekonstruksi advokasi secara umum, sebuah perjuangan akal sehat yang terencana demi keadilan sosial. Lalu kita masuk di kontekstualisasi advokasi dalam ekosistem agribisnis. Eh, yang pertama itu ada menolak reduksionisme. Urusan agribisnis bukan sekadar urusan hukum formal. Sekarang, mari kita bawa pemahaman teoritis yang abstrak ke dalam realitis bumi pertanian kita. Bagaimana kita menerjemahkan esensi advokasi ke dalam ruang lingkup agribisnis. Banyak pihak, termasuk sebagai akademisi, seringkali terjebak dalam reduksionisme, sebuah cara pandang yang sempit yang menganggap bahwa advokasi agribisnis hanyalah sebatas urusan litigasi di meja hijau, mendampingi petani yang digugat di pengadilan, atau menyelesaikan sengketa pasal-pasal kontrak formal. Hari ini kita harus memperluas cakrawala berpikir tersebut. Advokasi di dalam dunia agribisnis adalah sebuah arsitektur gerakan terstruktur yang beroperasi di luar dan di dalam sistem hukum, dengan tujuan akhir membentuk ekosistem bisnis, tata niaga, atau aturan main struktural yang jauh lebih kondusif, adil, inklusif, humanis, serta berkelanjutan bagi seluruh nyawa yang bergantung hidupnya di sektor ini. Mengapa ini penting? Karena agribisnis bukan hanya sebuah sektor ekonomi yang yang berdiri tunggal, terisolasi, dan sistematis. Agribisnis adalah sebuah jaringan rantai nilai atau value chain dan rantai pasok supply chain raksasa yang sangat kompleks di mana setiap mata rantainya dari hulu ke hilir saling mengaitkan namun sekaligus menyimpan potensi benturan kepentingan yang sangat tajam. Yang kedua itu membedah kerentanan struktur di tiga lapis rantai nilai agribisnis. Mari kita bedah anatominya rantai nilai ini secara mendalam. Itu adalah membedah kerentanaan struktural di tiga lapisan rantai nilai agribisnis. Mari kita bedah anatomi rantai nilai ini secara mendalam agar kita tahu di titik mana saja intervensi advokasi harus dilakukan. Yang pertama itu di sektor hulu, arena perjuangan petani gurem dan buruh tani. Mereka adalah manusia-manusia yang tangannya menyentuh tanah pertama kali, memeras keringat di bawah terik matahari untuk memastikan isi piring kita semua terpenuhi. Tragisnya, di dalam struktur ekonomi kapitalis saat ini mereka menempati posisi tawar yang paling lemah dan tidak berdaya. Keretaan mereka bersifat tragisnya di dalam struktur ekonomi kapitalis saat ini mereka menempati posisi tawar atau bargaining position yang paling lemah dan tidak berdaya. Kerentanaan mereka bersifat struktural. Mereka adalah kelompok yang paling utama hancur apabila terjadi kelangkaan pupuk subsidi akibat kebocoran distribusi. Mereka menjadi korban manipulasi harga benih hibrida oleh korporasi multinasional dan mereka selalu dihantui ketakutan ekstrim untuk penggusuran lahan, garapan atas nama proyek strategi nasional atau perluasan industri manufaktur. Oleh karena itu, tata letak laksana advokasi di sektor hulu ini mengemban misi ideologis yang besar, memastikan petani kecil memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka garap secara menurunkan tembok birokrasi agar mereka mendapatkan akses permodalan perbankan yang adil tanpa jaminan yang mencekik serta menciptakan skema regulasi intervensi harga pasar dari pemerintahan untuk melindungi nilai tukar petani saat masa panen raya tiba. Yang kedua, di sektor tengah, midstream area, arena tekanan logistik dan regulasi usaha lokal.
Bergerak ke matahari berikutnya, kita menjumpai para pengusaha petani skala kecil menengah, koperasi desa, pengepul lokal, hingga penyediaan armada distribusi logistik pangan. Kelompok ini seringkali dipandang sebelah mata apabila mereka adalah jembatan yang menghubungkan hasil bumi dari desa ke meja makan di kota. Di sektor ini, tantangan yang mereka hadapi bukanlah masalah kesuburan tanah, melainkan jebakan regulasi perizinan usaha yang berbelit-belit, tumpang tindihnya aturan redistribusi antar wilayah, hingga maraknya praktik pungutan liar di sepanjang jalur logistik darat maupun laut. Kondisi ini berperan dengan hancurnya infrastruktur jalan dan jembatan di sentra-sentra produksi yang melambungkan biaya transportasi hingga tidak masuk akal. Kerja-kerja advokasi di sektor tengah ini bergerak secara taktis untuk mendesak pemerintahan daerah maupun pusat agar distribusinya anggaran pembangunan infrastruktur secara inklusif, memangkas birokrasi perizinan yang koruptif, serta merumuskan regulasi data niaga logistik yang menjamin kemudahan akses pasar bagi produk lokal agar mampu bersaing dengan gempuran produk impor. Yang ketiga itu di sektor hilir atau downstream area. Arena perlindungan hak konsumen akhir. Mata rantai terakhir bermuara pada masyarakat luas selaku konsumen akhir yang membeli dan mengonsumsi produk pertanian tersebut. Konsumen bukanlah sekadar pembeli pasif, mereka memiliki hak konstitusional yang dilindungi undang-undang untuk mendapatkan pangan yang tidak hanya murah tetapi juga sehat, higienis, bernutrisi tinggi, serta mutlak bebas dari paparan residu pestisida kimia berbahaya dan rekayasa genetik yang tidak transparan. Advokasi di sektor hilir ini mengambil peran sebagai benteng pertahanan konsumen. Gerakannya berfokus pada penegak aturan standarisasi keamanan yang sangat ketat, edukasi publik mengenai hak-hak konsumen, serta mendesak adanya kewajiban sertifikasi dan kejujuran pelebaan informasi produksi untuk korporasi agribisnis skala besar agar masyarakat tahu persis apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Yang ketiga ada kesimpulan advokasi sebagai mesin pengubah nasib. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, melalui ruang kuliah yang terhormat ini, kita tidak hanya mempelajari teori-teori kosong yang berjarak dari realistis. Kita sedang membelah sebuah instrumen kekuasaan sipil melalui pemahaman yang utuh mengenai sistem. Ini kita akan melihat bagaimana kekuatan nyata dari advokasi mampu merubah peta nasib jutaan petani gula, menghentikan kebijakan impor dengan ugal-ugalan yang menghancurkan harga domestik dan membangun kedaulatan dengan pangan sejati yang mandiri. Semuanya itu dicapai dengan senjata, melainkan dengan ketajaman riset ilmiah berbasis data. Gelombang tekanan kampanye opini publik, menyusun naskah akademik serta kebijakan dan ketanggungan diplomasi di dalam lobi perundingan. Pandangan para ahli dunia tentang advokasi versi jabaran radikal dan mendalam. Pengantaran, landasan epistemologis pemikiran advokasi versi jabaran sangat panjang dan radikal. Mengapa harus epistemologi? Membuka akar filsafat menggerakkan rakan-rakan sekalian sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mendiskusikan taktik lapangan, kita harus berhenti sejenak untuk merenungkan satu kata yang sangat berat namun krusial ini, yaitu epistemologis. Mengapa sebuah materi kuliah mengenai advokasi praktik ini di bidang agribisnis harus diawali dengan pembahasan landasan epistemologis? Secara filosofis, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempertahankan bagaimana sebuah pengetahuan ini diperoleh, diistilahkan di dalam ilmu politik sebagai space constitution atau konsentrasi perbuatan ruangan di tingkat elit pemerintahan. Ruang perumusan kebijakan diubah menjadi arena pertempuran terselubung antara berbagai kelompok kepentingan, interest group, untuk menentukan kemana arah aliran sumber daya tersebut akan
akan dialokasikan ke dalam realistis empiris yang sangat pahit di lapangan. Para petani gurem, buruh tani, dan masyarakat dan penggarakan lahan hampir selalu menempati apa tidak? Coba pilih coklat. Jadi kopi. Korba. Bagilah. Ya Allah, kulitnya. Diperhatikan anjing. Bagi. Ruang gelas lah. Langsung awas. Mau tidur loh. Lama lagi ya. Masih ada yang nonton video lagi tuh. Satu video 1 jam. Apa? Satu video 1 jam. 6 video lagi. Mulutmu jangan kasar, cok. Astagfirullah. Itu kan yang lewat yang kapan? Ada setiap ini dosennya sama.
Iyalah, dosennya kamu. Semester kemarin udah masuk juga bapak tuh. Semester ini pas awal belum tes. Ini masuk lagi, disuruh buat dulu lagi. Hmm. Coba. Kan Sabang habis berapa? Total. 600. Gigi naik. Apa? Ih, naik kereta kok. Nyebrangnya? Nginap? 200 nginap. Judul kau udah pukul 8. Judul. Udah kau ajuin. Bagi dosen dulu baru apain judul. Judul kau apa? Di? Apa? Skripsi belum ngerti aku, Cok. Masih belum ngerti skripsinya. Masih belum ngerti. Skala kecil menengah, koperasi desa, pengepul lokal, hingga penyediaan armada distribusi logistik pangan. Kelompok ini seringkali dipandang sebelah mata apabila mereka adalah jembatan yang menghubungkan hasil bumi dari desa ke meja makan di kota. Di sektor ini, tantangan yang mereka hadapi bukanlah masalah kesuburan tanah, melainkan jebakan regulasi perizinan usaha yang berbelit-belit, tumpang tindihnya aturan redistribusi antar wilayah, hingga maraknya praktik pungutan liar di sepanjang jalur logistik darat maupun laut. Kondisi ini berperan dengan hancurnya infrastruktur jalan dan jembatan di sentra-sentra produksi yang melambungkan biaya transportasi hingga tidak masuk akal. Kerja-kerja advokasi di sektor tengah ini bergerak secara taktis untuk mendesak pemerintahan daerah maupun pusat agar distribusinya anggaran pembangunan infrastruktur secara inklusif, memangkas birokrasi perizinan yang koruptif, serta merumuskan regulasi data niaga logistik yang menjamin kemudahan akses pasar bagi produk lokal agar mampu bersaing dengan gempuran produk impor. Yang ketiga itu di sektor hilir atau downstream area. Arena perlindungan hak konsumen akhir. Mata rantai terakhir bermuara pada masyarakat luas selaku konsumen akhir yang membeli dan mengonsumsi produk pertanian tersebut.
Konsumen bukanlah sekadar pembeli pasif, mereka memiliki hak konstitusional yang dilindungi undang-undang untuk mendapatkan pangan yang tidak hanya murah tetapi juga sehat, higienis, bernutrisi tinggi, serta mutlak bebas dari paparan residu pestisida kimia berbahaya dan rekayasa genetik yang tidak transparan. Advokasi di sektor hilir ini mengambil peran sebagai benteng pertahanan konsumen. Gerakannya berfokus pada penegak aturan standarisasi keamanan yang sangat ketat, edukasi publik mengenai hak-hak konsumen, serta mendesak adanya kewajiban sertifikasi dan kejujuran pelebaan informasi produksi untuk korporasi agribisnis skala besar agar masyarakat tahu persis apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Yang ketiga ada kesimpulan advokasi sebagai mesin pengubah nasib. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, melalui ruang kuliah yang terhormat ini, kita tidak hanya mempelajari teori-teori kosong yang berjarak dan realistis. Kita sedang membelah sebuah instrumen kekuasaan sipil melalui pemahaman yang utuh mengenai sistem. Ini kita akan melihat bagaimana kekuatan nyata dari advokasi mampu merubah peta nasib jutaan petani gula, menghentikan kebijakan impor dengan ugal-ugalan yang menghancurkan harga domestik dan membangun kedaulatan dengan pangan sejati yang mandiri. Semuanya itu dicapai dengan senjata, melainkan dengan ketajaman riset ilmiah berbasis data. Gelombang tekanan kampanye opini publik, menyusun naskah akademik serta kebijakan dan ketanggungan diplomasi di dalam lobi perundingan. Pandangan para ahli dunia tentang advokasi versi jabaran radikal dan mendalam. Pengantaran, landasan epistemologis pemikiran advokasi versi jabaran sangat panjang dan radikal. Mengapa harus epistemologi? Membuka akar filsafat menggerakkan rakan-rakan sekalian. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mendiskusikan taktik lapangan, kita harus berhenti sejenak untuk merenungkan satu kata yang sangat berat namun krusial ini, yaitu epistemologis. Mengapa sebuah materi kuliah mengenai advokasi praktik ini di bidang agribisnis harus diawali dengan pembahasan landasan epistemologis? Secara filosofis, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempertahankan bagaimana sebuah pengetahuan ini diperoleh, apa hakikat dari kebenaran tersebut, dan bagaimana kita memvalidasi kebenaran tersebut. Dalam konteks gerakan sosial, membangun landasan epistemologis artinya kita sedang membedah akar filosofis terdalam tentang mengapa gerakan ini sah, mengapa advokasi itu mudah diperlukan, dan tidak dan pada dasar apa kita mengintervensi sebuah kebijakan publik. Kita wajib meletakkan fondasi berpikir pada koridor akademisi yang kokoh ini agar gerakan advokasi agribisnis yang kita bangun di masa depan tidak terjebak terjadi sekedar aktivitisme ikut-ikutan yang dangkal. Kita tidak ingin menjadi kelompok yang hanya bisa berteriak di jalanan karena terbawa emosi saat atau sekadar mengikuti tren yang sedang viral, tetapi memahami struktur masalah hukum dan ekonomi yang sedang dihadapi. Tanpa jangkar epistemologis yang kuat, gerakan pembelaan terhadap petani akan menjadi letupan tanpa dampak, yang dapat sangat mudah dipatahkan oleh argumentasi tektotis para pembuat kebijakan di lingkaran kekuasaan. Kita masih di pembedahan ketimpangan pengetahuan apa atau epistemologi injustice di sektor agribisnis. Jika kita teliti lebih dalam, mengapa kebijakan pertanian dari pemerintahan seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan real di sawah dan ladang? Mengapa regulasi impor seringkali merugikan petani domestik tanpa saat ada pemanenan hasil bumi mereka? Jawabannya berakar pada masalah epistemologis, yaitu adanya ketimpangan pengetahuan epistemic injustice. Selama beberapa dekade, ada keanggapan keliru di ruang birokrasi bahwa satu-satunya pengetahuan yang valid tentang agribisnis adalah pengetahuan yang bersifat kuantitatif, teknokratis, yang produksi oleh para elit. Suara pengalaman empiris
kearifan lokal, suara jeritan penderitaan para petani kecil seringkali dianggap sebagai data yang tidak ilmiah, subjektif, dan tidak layak dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik. Petani dianggap hanya sebagai objek pelaksana, bukan sebagai subjek pemilik pengetahuan ekonomi petani mereka sendiri. Di sini fungsi interval advokasi secara radikal, advokasi dalam agribisnis hadir sebagai alat penebasan epistemologis. Kita melakukan intervensi terhadap kebijakan bukan hanya kita anti pemerintah, melainkan karena kita ingin membawa data-data empiris lapangan, fakta sosiologis, petani, dan kebenaran material dari akar rumput ke atas meja perundingan. Advokasi adalah proses ilmiah untuk mendemokrasikan pengetahuan, memastikan bahwa suara yang selama ini disunyikan oleh sistem dapat dikonferensi menjadi argumen suatu hukum sah dan memaksa negara untuk mengubah praktiknya. C. Mengapa institusi global menganggap advokasi sebagai instrumen mutlak? Lalu mengapa institusi global bukan hanya lembaga keuangan makro yang cenderung konservatif, sekalipun mengakui bahwa advokasi adalah instrumen mutlak bagi perubahan sosial yang berkeadilan. Jawabannya adalah karena dinamika kekuasaan tidak hanya bergerak secara sukarela. Sejarah mencatat bahwa tidak ada satupun kebijakan publik yang berpihak pada kaum marginal lahir murni dari kebaikan hati para penguasa atau pemilik modal. Aturan yang adil selalu lahir dari rahim tekanan, desakan, dan dialektika pergerakan. Institusi global menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis akan selalu mengalami kebutuhan dan ketimpangan ekstrim jika aturan main hukumnya timpang. Ketika hukum yang melindungi pemilik modal besar, ketika petani tidak memiliki kepastian atas namanya, dan ketika petani dimonopoli oleh hasil bumi mereka, jawabannya berakar pada masalah epistemologis, yaitu adanya ketimpangan pengetahuan epistemic injustice. Selama beberapa dekade, ada keanggapan keliru di ruang birokrasi bahwa satu-satunya pengetahuan yang valid tentang agribisnis adalah pengetahuan yang bersifat kuantitatif, teknokratis, yang produksi oleh para elit. Suara pengalaman empiris, kearifan lokal, suara jeritan penderitaan para petani kecil seringkali dianggap sebagai data yang tidak ilmiah, subjektif, dan tidak layak dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik. Petani dianggap hanya sebagai objek pelaksana, bukan sebagai subjek pemilik pengetahuan ekonomi petani mereka sendiri. Di sini fungsi interval advokasi secara radikal, advokasi dalam agribisnis hadir sebagai alat penebasan epistemologis. Kita melakukan intervensi terhadap kebijakan bukan hanya kita anti pemerintah, melainkan karena kita ingin membawa data-data empiris lapangan, fakta sosiologis, petani, dan kebenaran material dari akar rumput ke atas meja perundingan. Advokasi adalah proses ilmiah untuk mendemokrasikan pengetahuan, memastikan bahwa suara yang selama ini disunyikan oleh sistem dapat dikonferensi menjadi argumen suatu hukum sah dan memaksa negara untuk mengubah praktiknya. C. Mengapa institusi global menganggap advokasi sebagai instrumen mutlak? Lalu mengapa institusi global bukan hanya lembaga keuangan makro yang cenderung konservatif, sekalipun mengakui bahwa advokasi adalah instrumen mutlak bagi perubahan sosial yang berkeadilan. Jawabannya adalah karena dinamika kekuasaan tidak hanya bergerak secara sukarela. Sejarah mencatat bahwa tidak ada satupun kebijakan publik yang berpihak pada kaum marginal lahir murni dari kebaikan hati para penguasa atau pemilik modal. Aturan yang adil selalu lahir dari rahim tekanan, desakan, dan dialektika pergerakan. Institusi global menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis akan selalu mengalami kebutuhan dan ketimpangan ekstrim jika aturan main hukumnya timpang. Ketika hukum yang melindungi pemilik modal besar, ketika petani tidak memiliki kepastian atas namanya, dan ketika petani dimonopoli oleh segelintir spekulan, maka ekosistem agribisnis tersebut sering berjalan menuju kehancuran.
Advokasi diakui sebagai instrumen mutlak karena ia adalah satu-satunya mekanisme damai yang terorganisir untuk merombak struktur yang rusak tersebut tanpa harus meruntuhkan tantangan sosial. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk membedah bagaimana perubahan struktural ini dapat dijalankan, mari kita telaah secara tajam dua mazhab pemikiran besar yang menjadi rujukan pergerakan sipil dunia. Kita akan mengikuti secara radikal pemikiran Gary Peterson, diistilahkan di dalam ilmu politik sebagai space concentration atau konsentrasi perbuatan ruangan di tingkat elit pemerintahan. Ruang perumusan kebijakan diubah menjadi arena pertempuran terselubung antara berbagai kelompok kepentingan, interest group, untuk menentukan kemana arah aliran sumber daya tersebut akan akan dialokasikan. Dalam realistis empiris yang sangat pahit di lapangan, para petani gurem, buruh tani, dan masyarakat dan penggarakan lahan hampir selalu menempati apa tidak? Coba pilih coklat. Jadi kopi. Korba. Bagilah. Ya Allah, kulitnya. Diperhatikan anjing. Bagi. Ruang gelas lah.
Langsung awas. Mau tidur loh. Lama ya. Masih ada yang nonton video lagi kok. Satu video 1 jam. Apa? Satu video 1 jam. 6 video lagi. Mulutmu jangan kasar cok. Astagfirullah. Itu kan lewat yang kapan? Ada setiap ini dosennya sama. Pasti. Kemarin hari kedua itu. Iyalah, dosennya sama. Semester kemarin ada masuk juga bapak tuh. Semester ini pas awal belum tes. Ya masuk lagi, disuruh buat video lagi. Itu kan. Nah, apa gitu bisa. Coba buruk. Kan Serabang habis berapa? Total 600. Tinggi naik apa? Wih, naik kereta Pak. Nyebrangnya nginap 200 nginap. Judul kau udah pokok kan? Judul udah kau ajuin. Bagi dosen lo baru apain judul? Judul kau apa? Di? Apa? Skripsi belum ngerti aku cok. Masih belum ngerti skripsinya. Masih belum ngerti. Industri manufaktur. Oleh karena itu, tata letak laksana advokasi di sektor hulu ini mengemban misi ideologis yang besar, memastikan petani kecil memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka garap secara turun menurunkan tembok birokrasi agar mereka mendapatkan akses permodalan perbankan yang adil tanpa jaminan yang mencekik serta menciptakan skema regulasi intervensi harga pasar dari pemerintahan untuk melindungi nilai tukar petani saat masa panen raya tiba. Yang kedua, di sektor tengah, midstream area, arena tekanan logistik dan regulasi usaha lokal.
Bergerak ke matahari berikutnya, kita menjumpai para pengusaha petani skala kecil menengah, koperasi desa, pengepul lokal, hingga penyediaan armada distribusi logistik pangan. Kelompok ini seringkali dipandang sebelah mata apabila mereka adalah jembatan yang menghubungkan hasil bumi dari desa ke meja makan di kota. Di sektor ini, tantangan yang mereka hadapi bukanlah masalah kesuburan tanah, melainkan jebakan regulasi perizinan usaha yang berbelit-belit, tumpang tindihnya aturan redistribusi antara wilayah, hingga maraknya praktik pungutan liar di sepanjang jalur logistik darat maupun laut. Kondisi ini berperan dengan hancurnya infrastruktur jalan dan jembatan di sentra-sentra produksi yang melambungkan biaya transportasi hingga tidak masuk akal. Kerja-kerja advokasi di sektor tengah ini bergerak secara taktis untuk mendesak pemerintahan daerah maupun pusat agar distribusinya anggaran pembangunan infrastruktur secara inklusif, memangkas birokrasi perizinan yang koruptif, serta merumuskan regulasi data niaga logistik yang menjamin kemudahan akses pasar bagi produk lokal agar mampu bersaing dengan gempuran produk impor. Yang ketiga itu di sektor hilir atau downstream area, arena perlindungan hak konsumen akhir. Mata rantai terakhir bermuara pada masyarakat luas selaku konsumen akhir yang membeli dan mengonsumsi produk pertanian tersebut. Konsumen bukanlah sekadar pembeli pasif, mereka memiliki hak konstitusional yang dilindungi undang-undang untuk mendapatkan pangan yang tidak hanya murah tetapi juga sehat, higienis, bernutrisi tinggi, serta mutlak bebas dari paparan residu pestisida kimia berbahaya dan rekayasa genetik yang tidak transparan. Advokasi di sektor hilir ini mengambil peran sebagai benteng pertahanan konsumen. Gerakannya berfokus pada penegak aturan standarisasi keamanan yang sangat ketat, edukasi publik mengenai hak-hak konsumen, serta mendesak adanya kewajiban sertifikasi dan kejujuran pelebaan informasi produksi untuk korporasi agribisnis skala besar agar masyarakat tahu persis apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Yang ketiga ada kesimpulan advokasi sebagai mesin pengubah nasib. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, melalui ruang kuliah yang terhormat ini, kita tidak hanya mempelajari teori-teori kosong yang berjarak dan realistis. Kita sedang membelah sebuah instrumen kekuasaan sipil melalui pemahaman yang utuh mengenai sistem. Ini kita akan melihat bagaimana kekuatan nyata dari advokasi mampu merubah peta nasib jutaan petani gurem, menghentikan kebijakan impor dengan ugal-ugalan yang menghancurkan harga domestik dan membangun kedaulatan dengan pangan sejati yang mandiri. Semuanya itu dicapai dengan senjata, melainkan dengan ketajaman riset ilmiah berbasis data. Gelombang tekanan kampanye opini publik, menyusun naskah akademik serta kebijakan dan ketanggungan diplomasi di dalam lobi perundingan. Pandangan para ahli dunia tentang advokasi versi jabaran radikal dan mendalam. Pengantaran, landasan epistemologis pemikiran advokasi versi jabaran sangat panjang dan radikal. Mengapa harus epistemologi? Membuka akar filsafat menggerakkan rakan-rakan sekalian. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mendiskusikan taktik lapangan, kita harus berhenti sejenak untuk merenungkan satu kata yang sangat berat namun krusial ini, yaitu epistemologis. Mengapa sebuah materi kuliah mengenai advokasi praktik ini di bidang agribisnis harus diawali dengan pembahasan landasan epistemologis? Secara filosofis, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempertahankan bagaimana sebuah pengetahuan ini diperoleh, apa hakikat dari kebenaran tersebut, dan bagaimana kita memvalidasi kebenaran tersebut. Dalam konteks gerakan sosial, membangun landasan epistemologis artinya kita sedang membedah akar filosofis terdalam tentang mengapa gerakan ini sah, mengapa advokasi itu mudah diperlukan, dan tidak dan pada dasar apa kita mengintervensi sebuah kebijakan publik.
Kita wajib meletakkan fondasi berpikir pada koridor akademisi yang kokoh ini agar gerakan advokasi agribisnis yang kita bangun di masa depan tidak terjebak terjadi sekadar aktivitisme ikut-ikutan yang dangkal. Kita tidak ingin menjadi kelompok yang hanya bisa berteriak di jalanan karena terbawa emosi saat atau sekadar mengikuti tren yang sedang viral, tetapi memahami struktur masalah hukum dan ekonomi yang sedang dihadapi. Tanpa jangkar epistemologis yang kuat, gerakan pembelaan terhadap petani akan menjadi letupan tanpa dampak, yang dapat sangat mudah dipatahkan oleh argumentasi tektotis para pembuat kebijakan di lingkaran kekuasaan. Kita masih di pembedahan ketimpangan pengetahuan apa atau epistemasi injustice di sektor agribisnis. Jika kita teliti lebih dalam, mengapa kebijakan pertanian dari pemerintahan seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan real di sawah dan ladang? Mengapa regulasi impor seringkali merugikan petani domestik tanpa saat ada pemanenan hasil bumi mereka? Jawabannya berakar pada masalah epistemologis, yaitu adanya ketimpangan pengetahuan epistemic injustice. Selama beberapa dekade, ada keanggapan keliru di ruang birokrasi bahwa satu-satunya pengetahuan yang valid tentang agribisnis adalah pengetahuan yang bersifat kuantitatif, teknokratis, yang produksi oleh para elit. Suara pengalaman empiris, kearifan lokal, suara jeritan penderitaan para petani kecil seringkali dianggap sebagai data yang tidak ilmiah, subjektif, dan tidak layak dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik. Petani dianggap hanya sebagai objek pelaksana, bukan sebagai subjek pemilik pengetahuan ekonomi petani mereka sendiri. Di sini fungsi interval advokasi secara radikal, advokasi dalam agribisnis hadir sebagai alat penebasan epistemologis. Kita melakukan intervensi terhadap kebijakan bukan hanya kita anti pemerintah, melainkan karena kita ingin membawa data-data empiris lapangan, fakta sosiologis, petani, dan kebenaran material dari akar rumput ke atas meja perundingan. Advokasi adalah proses ilmiah untuk mendemokrasikan pengetahuan, memastikan bahwa suara yang selama ini disunyikan oleh sistem dapat dikonferensi menjadi argumen suatu hukum sah dan memaksa negara untuk mengubah praktiknya. C. Mengapa institusi global menganggap advokasi sebagai instrumen mutlak? Lalu mengapa institusi global bukan hanya lembaga keuangan makro yang cenderung konservatif, sekalipun mengakui bahwa advokasi adalah instrumen mutlak bagi perubahan sosial yang berkeadilan? Jawabannya adalah karena dinamika kekuasaan tidak hanya bergerak secara sukarela. Sejarah mencatat bahwa tidak ada satupun kebijakan publik yang berpihak pada kaum marginal lahir murni dari kebaikan hati para penguasa atau pemilik modal. Aturan yang adil selalu lahir dari rahim tekanan, desakan, dan dialektika pergerakan. Institusi global menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis akan selalu mengalami kebutuhan dan ketimpangan ekstrim jika aturan main hukumnya timpang. Ketika hukum yang melindungi pemilik modal besar, ketika petani tidak memiliki kepastian atas namanya, dan ketika petani dimonopoli oleh segelintir spekulan, maka ekosistem agribisnis tersebut sering berjalan menuju kehancuran. Advokasi diakui sebagai instrumen mutlak karena ia adalah satu-satunya mekanisme damai yang terorganisir untuk merombak struktur yang rusak tersebut tanpa harus meruntuhkan tantangan sosial. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk membedah bagaimana perubahan struktural ini dapat dijalankan, mari kita telaah secara tajam dua mazhab pemikiran besar yang menjadi rujukan pergerakan sipil dunia. Kita akan mengikuti secara radikal pemikiran Gary Peterson sebagai instrumen mutlak. Lalu mengapa institusi global bukan hanya lembaga keuangan makro yang cenderung konservatif, sekalipun mengakui bahwa advokasi adalah instrumen mutlak bagi perubahan sosial yang berkeadilan? Jawabannya adalah karena dinamika kekuasaan tidak hanya bergerak secara sukarela.
Sejarah mencatat bahwa tidak ada satupun kebijakan publik yang berpihak pada kaum marginal lahir murni dari kebaikan hati para penguasa atau pemilik modal. Aturan yang adil selalu lahir dari rahim tekanan, desakan, dan dialektika pergerakan. Institusi global menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis akan selalu mengalami kebutuhan dan ketimpangan ekstrim jika aturan main hukumnya timpang. Ketika hukum yang melindungi pemilik modal besar, ketika petani tidak memiliki kepastian atas namanya, dan ketika petani dimonopoli oleh segelintir spekulan, maka ekosistem agribisnis tersebut sering berjalan menuju kehancuran. Advokasi diakui sebagai instrumen mutlak karena ia adalah satu-satunya mekanisme damai yang terorganisir untuk merombak struktur yang rusak tersebut tanpa harus meruntuhkan tantangan sosial. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk membedah bagaimana perubahan struktural di ini dapat dijalankan, mari kita telaah secara tajam dua mazhab pemikiran besar yang menjadi rujukan pergerakan sipil dunia. Kita akan mengikuti secara radikal pemikiran Gary Peterson yang memiliki advokasi dari kacamata keadilan sosial, serta kita padukan dengan cetak biru konseptual dari Bank Dunia yang menopang advokasi dari kacamata reformasi praktik kebijakan institusional. Dua, membedah pemikiran Gary Peterson, advokasi sebagai instrumen keadilan distribusi, versi jabatan sangat panjang dan ekstrim mendalam. Menelusuri akar pemikiran kebijakan Gary Peterson, rekan-rekan akademisi sekalian, mari kita masuk ke Peter teoritis pertama kita dengan menelusuri pemikiran Gary Peterson 2003. Dalam bukunya yang sangat monumental dan hingga saat ini menjadi kitab rujukan utama gerakan sipil di seluruh dunia, yaitu Advocacy for Social Justice. Peterson tidak memandang advokasi sekadar sebagai keahlian teknis berbicara di depan umum atau keterampilan bernegosiasi. Bagi Peterson, advokasi pada hakikatnya adalah sebuah manifestasi dan perjuangan ideologis. Ini adalah sebuah proses yang secara sengaja dirancang, diorganisir secara ketat, dan dijalankan secara berani dengan suatu target utama yang tidak bisa ditawarkan. Mempengaruhi kebijakan publik serta melakukan investasi radikal terhadap alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif, adil, beradab, dan berkesinambungan. Peterson mengingatkan kita bahwa perubahan sosial yang positif tidak akan pernah jatuh dari langit. Perubahan tidak terjadi ketika perbaikan hati para pembuat kebijakan, melainkan harus direbut melalui proses advokasi yang dirancang dengan matang. Jika kita membicarakan kebijakan publik berjalan tanpa pengawalan, maka kebijakan tersebut secara alamiah akan bergerak mengikuti kehendak pihak yang paling kuat. B. Membedah anatomi politik alokasi sumber daya dalam ekonomi pertanian. Mari kita kunci dan bedah frase yang paling krusial yang menjadi jantung dari seluruh pemikiran Peterson ini, yaitu alokasi sumber daya. Di dalam studi sosiologis, politik, dan ekonomi pertanian makro, kita harus berani melihat kenyataan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh negara baik itu berupa likuiditas anggaran dana APBN maupun APBD, fasilitas infrastruktur fisik, penggunaan teknologi modern, hingga akses yuridis untuk pemanfaatan tanah jumlahnya selalu terbatas dan langka. Karena jumlahnya terbatas, secara otomatis terjadilah yang di salah. Sekali lagi nih. C. Relevansi teori keadilan distribusi Peterson dalam ekonomi agribisnis. Di sini relevansi dan daya dobrak pemikiran Gary Peterson menemukan intervensi argumentasi dan ekosistem agribisnis. Kita advokasi harus bergerak sebagai mesin penyeimbang kekuasaan
Advokasi bertugas mendobrak pintu-pintu ruang perumusan anggaran yang tersebut dan tertutup tersebut. Tim advokasi masuk membawa data ilmiah untuk mendesak, menekan, dan memastikan secara hukum bahwa alokasi sumber daya ekonomi yang dikuasai negara dialihkan secara radikal demi perubahan ekosistem yang positif dan masyarakat bawah lapisan. Mari kita breakdown ke dalam contoh-contoh taktis di lapangan agribisnis bagaimana teoritis keadilan distribusi ini diwujudkan. Yang pertama, realokasi anggaran belanja birokrasi ke subsidi sektor hulu. Yang kedua, advokasi infrastruktur daerah teoritis. Yang ketiga, penyediaan asuransi pertanian dan jaminan gagal pertanian. Masuk di kesimpulan, advokasi sebagai kewajiban moral akademis. Maka dari itu rekan-rekan sekalian melalui pemikiran Peterson ini kita dapat mendidasarkan bahwa pengamatan penderitaan petani dari jauh dan mengasihaniannya saja tidak akan merubah keadaan. Kebijakan publik yang timpang harus diinterpretasi dengan gerakan advokasi yang terorganisir. Kita harus menggunakan kapasitas akademisis untuk menjadi bagian dari mesin penyeimbang kekuasaan tersebut, memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar mengalir untuk menegakkan keadilan distribusi bagi para petani. Selama ini suaranya tenggelam di balik megahnya gedung-gedung kekuasaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.